سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali dengan Rao Studio 12 Channel. Islam memiliki kerajaan besar di masa lalu, kejayaan Islam di masa itu sangat luar biasa, dan dinasti Islam tersebut berperan penting selama penyebaran agama Islam di dunia, termasuk di Nusantara. Sejarah munculnya dinasti Islam. Dinasti-dinasti Islam muncul sebagai hasil dari perubahan politik, kekuasaan, dan perluasan agama Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Pertama-tama, setelah wafatnya Nabi, ada kebutuhan untuk memimpin dan mengelola wilayah yang telah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dalam periode ini, kepemimpinan politik dan otoritas agama mulai terpisah, menciptakan kebutuhan akan struktur pemerintahan yang stabil dan efisien. Itulah mengapa muncul dinasti-dinasti ini, yang awalnya dimulai dengan dinasti Umayyah dan dilanjutkan dengan dinasti Abbasiyah serta dinasti-dinasti lainnya di wilayah yang berbeda. Lalu apa faktor kemunculan dinasti Islam ini? Bukankah seharusnya agama Islam hanya berpusat di tempat lahirnya agama tersebut yakni Mekah? Kenapa justru dinasti ini berada di luar Mekah? Bahkan ada yang bukan di Arab. Contohnya saja dinasti Ottoman di Turki. Inilah alasan penyebab munculnya dinasti Islam. Antara lain untuk mempertahankan dan memperluas wilayah, konsolidasi kekuasaan, perebutan kekuasaan dalam komunitas muslim, serta pertimbangan politik dan budaya yang kompleks di wilayah-wilayah yang berbeda. Dinasti-dinasti ini memainkan peran penting dalam membentuk struktur sosial, politik, dan kebudayaan di dunia Islam pada masa itu. Dinasti-dinasti Islam yang bersejarah memainkan peran penting dalam pengembangan dan penyebaran agama Islam serta mempengaruhi perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan peradaban di wilayah-wilayah mereka. Dari dinasti Umayyah yang menguasai wilayah luas dari Spanyol hingga Asia Tengah, hingga kejayaan dinasti Abbasiyah yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia pada masanya di Baghdad. Setiap dinasti membawa ciri khasnya sendiri dalam sejarah Islam. Dinasti-dinasti ini tidak hanya mencerminkan kekuatan politik tetapi juga warisan budaya yang kaya yang telah membentuk wajah Islam pada masa lampau maupun masa kini. Berikut 7 dinasti Islam yang tercatat sukses dalam sejarah. 1. Dinasti Umayyah. Berdiri di Damaskus, Suriah tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Bani Umayyah merupakan kekhalifahan Islam kedua yang didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Pendiri Bani Umayyah sekaligus khalifah pertamanya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah. 2. Dinasti Abbasiyah berpusat di Baghdad, Irak. Berdiri dari tahun 759 Masehi sampai tahun 1258 Masehi. Dinasti Islam ini berkuasa selama 5 abad lamanya. Daulah Abbasiyah didirikan oleh keluarga yang memiliki ambisi besar untuk menggantikan Daulah Umayyah yang telah berkuasa. Mengutip buku sejarah peradaban Islam susunan Suyuti Pulungan, nama Daulah Abbasiyah berasal dari nama salah satu paman Rasulullah, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. 3. Dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah adalah sebuah dinasti yang berkuasa di Afrika Utara dan Timur Tengah tepatnya Mesir, antara tahun 909 Masehi hingga 1171 Masehi. Pendiri dinasti Fatimiyah adalah Said ibn Husain, yang ingin menandingi Bani Abbasiyah, yang beraliran Sunni. Para ahli menyatakan bahwa berdirinya dinasti Fatimiyah disebabkan oleh konstelasi politik yang terjadi di Bani Abbasiyah. 4. Dinasti Utsmaniyah. Dinasti Utsmaniyah merupakan salah satu kerajaan Islam yang paling lama berkuasa dan paling luas wilayah kekuasaannya. Kerajaan ini tercatat menguasai banyak wilayah di Eropa. Kesultanan Utsmaniyah, atau Kekaisaran Turki Ottoman, merupakan kerajaan Islam terbesar yang bukan dari tanah Arab. Kesultanan ini didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Osman Bey atau Osman I. Dengan ibu kota berada di Konstantinopel, negara adidaya ini pernah menguasai wilayah yang luas di Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika Utara selama lebih dari 600 tahun 1299 sampai tahun 1924 Masehi. Sejarah berdirinya dinasti Utsmaniyah. Kesultanan Utsmani berawal dari keturunan suku kabilah di Turkmenistan pada abad ke-12, yang merupakan pengembara dari Kurdistan ke Anatolia.
Pengembara itu dipimpin oleh Raja Ertugrul dan anaknya Utsman I, yang pindah untuk menghindari serangan dari Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan. Dinasti Utsmani mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Salim I tahun 1512 sampai tahun 1520 Masehi, dan Sultan Sulaiman I tahun 1520 sampai tahun 1566 Masehi. Hubungan Kesultanan Ottoman dengan Kerajaan Islam Nusantara. Aceh. Hubungan dinasti Utsmaniyah dengan Kerajaan Islam Aceh dalam banyak hal. Dapat dikatakan bahwa bantuan Sultan Ottoman kepada Kerajaan Aceh tidak hanya sebatas pasukan dan pemberian persenjataan siap pakai. Pengiriman tenaga ahli dan mentransmisikan keilmuan dan keterampilan Kekaisaran Utsmani di Aceh, khususnya di bidang militer dan pertahanan. 5. Dinasti Seljuk. Dinasti ini berpusat di Isfahan, Iran. Isfahan adalah kota terbesar ketiga di Republik Islam Iran setelah Teheran dan Mashhad dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 2 juta jiwa. Kota ini terletak sekitar 340 km selatan Teheran. Sebuah dinasti Islam yang pernah menguasai Asia Tengah dan Timur Tengah dari abad ke-11 hingga abad ke-14. Sejarah berdirinya. Selama 500 tahun, dinasti Abbasiyah menjadi tumpuan peradaban Islam. Dalam masa yang sangat panjang itu, kekhalifahan tersebut mengalami berbagai pasang surut. Bermula dari revolusi yang berlangsung di Irak pada pertengahan abad ke-8 Masehi, kesultanan tersebut lahir sebagai kekuatan tandingan dinasti Umayyah. Pada 751 Masehi Damaskus berhasil dikuasai. Rajanya yang terkenal bernama Sultan Malik Shah. 6. Dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah adalah dinasti Muslim dengan asal-usul Kurdi, didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi dan berpusat di Mesir. Dinasti ini menguasai sebagian besar Timur Tengah selama abad ke-12 dan ke-13. Salahuddin adalah wazir Fatimiyah sebelum ia mengakhiri kekuasaan Fatimiyah pada 1171 Masehi. Sejarah berdirinya. Sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah dapat ditelusuri sejak melemahnya dinasti Fatimiyah tahun 909 hingga 1172 Masehi. Pada pertengahan abad ke-12, dinasti Fatimiyah semakin melemah karena beberapa faktor. Salah satunya disebabkan oleh permasalahan internal, khususnya perebutan posisi wazir. Wazir adalah seorang penasihat atau menteri berkedudukan tinggi, yang biasanya ditemukan dalam sistem monarki Islam. Selain itu, serangan pasukan salib ke Mesir juga menjadi salah satu penyebab melemahnya dinasti Fatimiyah. Pada tahun 1164, Salahuddin al-Ayyubi dan pamannya, Shirkuh, dikirim oleh penguasa Damaskus, Nuruddin Zanki, ke Mesir untuk membantu Fatimiyah melawan serangan pasukan salib. Dalam pertempuran itu, pasukan Salahuddin dan Shirkuh berhasil mempertahankan Mesir setelah mengalahkan pasukan salib. 7. Dinasti Islam Mughal India. Dinasti Mughal adalah sebuah kerajaan yang berkuasa dari awal abad ke-15 hingga abad ke-18 Masehi, yang dibangun dan diperintah oleh seorang raja yang menguasai hampir sebagian anak benua India yaitu Zaharuddin Muhammad Babur pada tahun-tahun 1526 sampai tahun 1530 Masehi, dan kemudian dilanjutkan oleh generasi penerusnya. Sejarah berdirinya. Zahiruddin Muhammad Babur adalah putra Umar Sheikh Mirza, penguasa Fergana, dan Kutlaf Nigar Khanum, keturunan Chagatai Khan, anak Genghis Khan. Di usia 11 tahun, Babur telah mewarisi daerah Fergana dari ayahnya. Sejak muda, ia telah berambisi menaklukkan Samarkand, kota penting di Asia Tengah kala itu. Dengan bantuan Raja Ismail I, dari kerajaan Safawi, Babur berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Puncak kejayaan dinasti Mughal berada pada masa pemerintahan Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar. Kemajuan-kemajuan yang berhasil dicapai yaitu dari bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, keagamaan, seni, arsitektur dan lain-lain. Sahabat Raos Studio, itulah kemajuan dan kejayaan Islam di masa lampau, yang menjadi tonggak kokohnya agama Islam hingga saat ini. Dengan itu, kita telah menjelajahi perjalanan menarik dari 7 dinasti Islam yang memberikan kontribusi penting dalam sejarah peradaban dunia Islam khususnya. Semoga kita semua dapat terinspirasi oleh warisan dan pencapaian mereka. Dan semoga agama Islam tetap kokoh selamanya. Amin ya robbal alamin.